pada dekade ini, ya, karena ini wabah terbaik yang pernah saya alami, wabah yang sanggup mengunci 3 bulan ke belakang, dan saya tidak bisa menjamin apakah kuncian ini akan segera dibuka oleh Allah. Tetapi kalau kuncian pun ada yang begini indahnya, ada dikunci tetapi seluruhnya diapresiasi keterkuncian kita. Itu waduh, isinya penuh waduh. Jadi ada wabah waduh di rumah kami itu. Lihat ini waduh, lihat itu waduh. Istri saya ini ulang tahun hari ini. Saya tidak pernah melihat istri saya secantik ini. Saya tidak pernah mengirim ucapan ulang tahun kepada istri bukan karena apa-apa, karena lupa saja. Jangankan ulang tahun istri, ulang tahun saya sendiri aja aku nggak pernah mengingatnya. Tapi di hari ini, waduh, penuh waduh. Gitu Mas Pur, ya. Jadi luar biasa. Pak Turun, ini refleksi yang luar biasa Mas Pri sebagai prototipe tadi ya. Kalau saya sendiri, saya pribadi itu sebenarnya yaitu tadi ketika mencoba menjawab misalnya pertanyaan Mas Hamil, apa arti sahabat gitu ya. Itu ya seperti seorang istri gitu ya, yang kadang-kadang tadi kalau nggak ada itu ngangenin, meskipun kadang kalau di rumah itu kadang-kadang cuek, kadang-kadang bertengkar juga gitu ya, gitu. Tapi semuanya itu bisa kalah ya, bisa kalah dengan karena kita merasa sebagai 2 orang yang diamanahi oleh Allah itu untuk bersama-sama gitu ya. Sudah mengikatkan diri itu untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Jadi sehingga kehidupan yang manusia biasa bisa lewat tadi. Kalau Mas Pri bisa lupa gitu ya. Mungkin tapi nggak lupa kan punya istri ya Mas Pri ya. Tapi mungkin hanya bukan sekedar sih. Mas Pur perlu tahu tuh keluarga Mas Pri itu keluarga ahli surga. Karena keluarga itu adalah ciri ahli surga itu kan bersyukur dan bersabar. Mas Pri bersyukur dapat istri yang sangat luar biasa, dan istri Mas Pri bersabar dapat Mas Pri GS gitu. Kurang ajar. Iya. Nah, iya, kembali ke yang Mas Pri ya, mohon bersabar Mas Pri karena itu termasuk ahli surga katanya. Makanya Mas, saya heran nih sama Mas Pur, saya sama Mas Pri ini, ya. Apa rahasianya ya, kok bisa tetap menikmati hidup, tertawa lebar, mendapatkan inspirasi dan kata-kata yang dipilih di era mungkin Mas Pri bisa sharing kepada kita, gimana kok bisa dapat kata-kata yang dalam, kata-kata yang kalau bagi saya tadi menghujam. Salah satu tadi yang saya catat itu rezeki terbesar adalah rezeki kesadaran. Itu terjadi juga pada saya. Saya merasa selama ini sudah jadi suami yang top marko top. Ternyata begitu di rumah, belgedes gitu ya. Masih banyak yang perlu dibenahi dan kadang-kadang menangis di depan istri minta maaf. Ya, mungkin Mas Pri bisa sharing nih kata-kata yang dipilih tadi menghujam ke dalam hati. Apa sih sumber inspirasi yang bisa kemudian menjadikan itu katanya nggak kelihatan normatif, tapi dalam tajam, kalau bahasa anak sekarang itu nendang gitu. Mungkin bisa sharing ke kita Mas Pri. Matur suwun Mas Jamil. Jadi negeri ini butuh lebih mencintai sastra ya. Karena secara genetik kita ini anak turun sastrawan-sastrawan besar. Secara genealogi kita ini adalah pewaris sastra, makanya segala yang berwatak sastra itu termasuk agama itu subur sekali di Indonesia ini. Nah, di hari-hari ini ada pragmatisme besar dari sebuah pragmatisme global yang sastra itu menjadi pragmatis. Dimulai dari kecerobohan kita menulis di banyak template. Puncaknya adalah menulis di sosial media. Saya hampir tidak menyempatkan diri membaca, bahkan di Facebook pun, tulisan sebagus apapun tulisan itu secara ide, tetapi secara ejaan dia tidak tertib. Saya tinggal dia.
Saya butuh rasa hormat yang sepadan, bahkan kepada kata itu. Inilah peradaban. Nah, tetapi dunia tulis ini sekarang rendah pengawalan. Itu baru rasa hormat kepada teks. Belum rasa hormat kepada ide. Belum rasa hormat kepada artikulasi. Belum rasa hormat kepada diksi. Ada banyak mata rantai. Nah, tetapi intinya kegagalan merawat sastra akan membuat peradaban itu sangat berbahaya. Karena ia akan berwatak keras, kaku, dan rapuh. Nah, sastra ini, Mas Jamil, itu bahkan saya hidupkan di tingkat perilaku di rumah. Saya menggugah istri tidur saja dengan sastra. Bisa dikasih contoh, Mas? Siapa yang mau jadi korban? Boleh saya peragakan di ruangan ini. Saya, Mas. Apa itu tadi? Boleh. Jadi, karena begini, nanti Mas Jamil, sastra itu menempatkan kata itu pada ujungnya nanti, walaupun kata ini prototipe yang paling tipikal sebagai instrumen sastra, tetapi ia hanya ujung tombak saja. Pangkal-pangkalnya ini ternyata sangat penuh berderet-deret konten dan opsi. Salah satunya gerak. Kalau kita merawat sastra di tingkat kata, gerakan kita ini nanti sastra. Nah, gerak itulah kalau untuk membangunkan istri mengerti kalau kita mencintainya. Itu hanya tipuan-tipuan gerak saja bisa dahsyat sekali. Ya, ini memang kalau kita ini penjual kelas, wah ini bisa dibuat paket-paket yang berlapis-lapis ya. Saya sadar berjualan kan di hari-hari tua ini, dulu tidak sadar berjualan. Nah, gerak yang sastra itu bisa dilacak lagi Mas Jamil, ternyata berasal dari emosi yang sastra. Jadi emosi yang sastra itu pasti di sosial medianya kelihatan. Cara dia menulis kelihatan. Cara dia mengartikulasikan gagasan kelihatan. Cara dia marah saja kelihatan. Emosi yang sastra itu. Emosi yang sastra ini juga masih terlalu muda dibandingkan dengan rohani yang sastra. Rohani kalau sudah sastra itu meludah saja indah. Kalau sudah sampai begini nih, waduh, wabah saja, itu sastra. Karena kita bisa menginterpretasi segala sesuatu dengan indah. Kokok ayam yang semula begitu menjadi begini. Kokok ayam saya itu di hari-hari ini terdengar sangat sublim gitu ya. Tadinya ya kadang-kadang kalau kita sedang bad mood itu sarkastik. Tapi di hari-hari ini kokoknya itu kayak zikir. Itu ada perubahan-perubahan karena unsur sastra ini sedang bekerja dengan sangat baik. Itu memang bisa dilatih, tetapi terlalu teknis ngomong latihan-latihan sastra itu. Begitu hati kita mensastra, seluruh dari kita itu akan mensastra, termasuk kata dan gerak. Begitu Kang Mas? Oke. Nah, ini kebetulan yang hadir kebanyakan pembicara ini. Mas Pri ini kan nggak pernah kehabisan ide gagasan. Sketsa Indonesia tiap hari, refleksi kayaknya tiap hari. Sementara kadang di antara, ya paling nggak saya lah, kadang bicara itu kayak kaset kosong, diulang-ulang terus gitu. Nah, gimana supaya kemudian kita dapat ide dan idenya itu punya bobot, bahkan ada nilai sastra di dalamnya. Mungkin bisa sharing di sini, Mas Pri, buat teman-teman semua, Mas. Mas Jamil, Mas Pur, saya tidak ingin mengajar ya, karena kalau mengajar itu ada bayarannya. Ini sebagai sebuah silaturahmi, buang sebel dan obat kangen sajalah. Ya. Saya akan memungut satu literasi saja, satu literatur tentang bagaimana menyastrakan intuisi ya.
itu kita punya Ya, berarti. bagi sementara teman-teman yang agak jauh perkenalannya dengan W.S. Rendra secara fisik maupun secara wacana, saya akan review sejenak tentang W.S. Rendra itu. Bahwa W.S. Rendra salah satu penyair besar Indonesia, ya. Tapi saya beruntung karena lahir di dalam konteks tertentu, itu saya sempat berkenalan dengan beliau. Dan pada era itu tidak ada seniman dan budayawan top di negeri ini yang setidaknya satu angkatan, apalagi adik-adik kelasnya, yang tidak berguru dengan Rendra. Dan saya sempat bertanya kepada beliau, kenapa orang-orang itu berguru? Rendra itu, Mas Jamil, itu kalau Sardono W. Kusumo datang, Arifin Senur datang, Putu Wijaya datang, Mas Rendra itu bisa melihat konteks orang itu dengan sebuah tipikal semacam apa, lalu latihan bentuk seperti apa yang cocok untuk beliau-beliau. Walaupun bisa sangat eksperimental. Ada yang diminta untuk nyebur got, untuk berendam di air got itu. Ada yang diminta untuk ngepel selama sekian waktu, seperti murid-murid di Shaolin itu. Ada yang diminta untuk berkebun dan merawat tanaman-tanaman. Hari-hari pertama ketika murid-murid ini salah paham, putus pelajaran mereka. Tetapi ketika mereka sudah merasa lulus, baru mengerti itu ternyata pelajaran sastra yang dirohanikan di dalam sistem bawah sadarnya. Saya kalau melihat Sardono Kusumo menari itu, saya tidak melihat ada tulang belulang selunak itu. Ya. Jadi gerakannya Sardono itu sangat sastra. Dan Mas Willy pernah menceritakan, Mas Willy Mas Rendra itu, bagaimana mengajar seorang Sardono waktu itu. Ya, dengan ajaran-ajaran yang exercise-nya itu sangat eksperimental. Nah, kembali pada pertanyaan Mas Jamil, saya banyak mengadopsi teknik-teknik itu, Mas Jamil. Ya. Bahkan saya sekarang ini, bahkan untuk ketemu teman-teman di Zoom saja, saya tidak berani tidak pakai kopiah sebagai rasa takzim saya kepada Anda semua. Itu perintah sastra. Jadi sastra itu detail sekali. Detail sekali. Saya yang dari Rendra itu, saya sampai mempraktikkan hingga saat ini, itu lewat pelajaran mengepel rumah, Mas Jamil. Pelajaran mengepel rumah itu luar biasa. Kita belajar komposisi. Kita belajar detail. Maka ada bermacam-macam stimulan itu. Kita mengepel 4-5 meter saja. Bertemu semut. Itu biasa loh. Bertemu semut, dialog dengan semut itu sastra banget itu. Kadang-kadang ada kecoak melintas. Itu hanya bisa ditemui ketika dengan kesadaran ngepel itu, interaksi kita dengan seluruh makhluk itu menjadi sangat khusus. Rendra sangat mengerti itu. Saya ingin ringkas saja. Hasilnya menjadi seorang Rendra itu. Rendra itu gerakannya saja. Tidak ada gerakan-gerakan Rendra yang tidak selesai. Teknik kemunculannya di panggung, itu seluruhnya terorganisir. Tidak ada gerak-gerak yang spekulatif. Tidak ada kemunculan-kemunculan hasil dari rasa gugup, dari rasa iseng. Semuanya terpertimbangkan. Ini, Mas Jamil, yang bisa saya sampaikan. Iya. Jadi penasaran nih kali ini. Gimana supaya muncul rasa sastra ini itu akhirnya alamiah, Mas Pri? Tidak perlu
kita itu ngomongnya sastra, interaksinya sastra, bahasanya tubuh sastra. Untuk melatih itu apa yang kemudian perlu dilatih dan diperdalam, Mas Bri? Saya kira kontak-kontak kita kepada alam itu memang butuh mengalami intensifikasi. Ya. Para mistikus-mistikus Jawa zaman Kiwari itu melatih kepekaannya memang dengan asketisme. Berendam di sebuah sungai yang perawan gitu ya. Lalu merespon titik-titik air yang jatuh ke tubuhnya. Terus berpuasa dengan segenap keragaman-keragaman khas waktu itu. Karena memang ada kepekaan-kepekaan yang tidak hanya selesai lewat buku. Buku tidak menjangkau level itu. Persinggungan kita kepada rohani-rohani alam itu memang harus nikah. Ya. Pacaran saja nggak cukup. Padahal sekarang ini kita pacaran dengan alam saja tidak. Nah, makanya sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, karena kita memiliki sebuah laboratorium yang sangat ringkas, ya. Kita tidak usah mendaki gunung, berendam di ini itu karena sebuah tatanan yang sudah berbeda. Rumah kita itu, Mas Jamil, adalah laboratorium yang sangat lengkap. Lengkap. Di rumah saya itu semuanya ada. Ya. Jogging track saya punya. Jangan dianggap rumah saya besar. Karena yang disebut jogging track itu cukup ruang tamuku itu saja. Saya ngiter-ngiter di situ 1000 kali. Itu setara dengan saya keliling stadion. Perkara anak-anak pada tertawa, istri agak ngomel-ngomel, tetangga menganggap saya agak eksentrik. Ya itu urusan mereka. Ya. Tapi rumah saya seluruhnya ada. Kolam renang ada. Jangan dikira itu kolam renang beneran. Saya nyebur kamar mandi saya, itu kolam renang. Sebulan sekali menggadekan air sebak itu untuk kolam renang pribadi saya sangat mencukupi. 2 jam berendam di situ. Sensasinya sama. Dan itu membangkitkan bahkan kepekaan-kepekaan saya kepada diksi itu sudah teknis. Tiba-tiba kepekaan saya kepada kepekaan istri. Melihat suaminya agak sinting begitu, kok istriku sabar, ini sastra. Begitu keluar dari kamar mandi, melihat kesabaran istri, aku peluk dia. Aku ciumi dengan brutal istriku itu. Aku rayakan setiap kali. Oh, ritus-ritus begini. Ya menciumi istri apa enaknya? Istri tetangga mungkin lebih menggoda. Tetapi keberanian menciumi istri dan mereaktualisasikan kasih sayang kita yang rutin itu menjadi terus baru. Itu daya gugahnya terhadap hidup luar biasa. Daya gugahnya kepada buku-buku kita luar biasa. Daya gugahnya kepada, nah ini dia, pertanyaan Mas Jamil tadi. Rendra menguasai apa yang disebut seni spontanitas.